Selamat pagi Bu Ina, sekarang saya akan membahas permasalahan sosial, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi, segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali dari bidang pendidikan. Kenyataannya, sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Faktor-faktornya salah satunya adalah kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Nah, ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang terus meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Belum lagi menurut HSBC Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Lalu ada faktor lain, yaitu minimnya bahan belajar yang mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar dan mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak ada perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan hanya itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu saja kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini juga mempengaruhi pada proses penyerapan ilmu para murid. Faktor lainnya yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetisi masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau GEM, report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau 3 juta lebih dari sekitar tahun 1999 hingga tahun 2000. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Ditilik dari jumlah guru sebanyak itu pun, masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Lalu faktor terakhir adalah tidak tersedia fasilitas yang memadai. Terakhir adalah permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu terkait fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, ataupun alat-alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar dan mengajar para murid. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pergantian kurikulum masih mengadopsi kurikulum negara lain yang dianggap berhasil dalam pendidikannya, sehingga selalu berganti-ganti. Tidak hanya ketiga faktor di atas, adapun hal-hal di bawah ini yang perlu diperhatikan juga, seperti ujian nasional atau UN di Indonesia, di mana ujian nasional tidak lagi menimbulkan efek positif pada siswa, guru, bahkan sampai kepala sekolah. Lalu sarana dan prasarana sekolah, kesenjangan pendidikan,
mahalnya biaya pendidikan, dan penerapannya e-learning. Demikian ulasan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan bisa rampung apabila tidak melibatkan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari setiap orang sangat penting dalam situasi dan kondisi pendidikan masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan